Jumpa lagi Jakarta Review TV. Produsen lokal lebih mengerti kebutuhan lokal. Seharusnya emang kayak gitu dong ya. Untuk produk elektronik, konsumen Indonesia tuh butuhnya yang lengkap, kekinian, tapi nggak boleh mahal tentunya. Ya, si Polytron sebagai produsen produk elektronik yang sangat sukses di Indonesia tentunya paham hal ini. Itu sebabnya Polytron menghadirkan Smart Cinemax Soundbar, sebuah smart TV dengan OS Android yang terjangkau, namun dilengkapi dengan soundbar plus subwoofer, garansi 5 tahun lengkap dengan langganan Mola TV. Ini yang menyediakan konten hiburan seperti edukasi anak, film-film HBO Go, dan tayangan-tayangan olahraga seperti Liga Inggris dan Liga Jerman maupun yang lain-lainnya juga. Yuk, mari kita simak reviewnya. Oke, Smart Cinemax Soundbar adalah Smart TV berbasis Android 9 yang baru saja diluncurkan oleh Polytron. TV ini tersedia dalam 3 varian seharusnya ya, 32 inci, 43 inci, dan 50 inci. Kali ini kita akan bahas varian yang versi paling ekonomis yang 32 inci. Oke, dari desain meskipun dijual dengan harga yang ya relatif miring ya, Smart Cinemax Soundbar versi 32 inci ini punya desain yang frameless ya. Terlihat dari depan bingkainya, bingkai fisiknya di pinggir atas kanan dan kiri itu tergolong tipis banget memang ya. Ini membuat penampilan jadi kekinian, jadi keren. Nah, untuk bingkai bawah emang tebel, ya ini wajar untuk semua tipe TV. Tapi hal yang menyenangkan adalah bingkai ini semuanya warnanya hitam, jadi nggak jadi distraksi pada saat kita nonton. Nah, di bagian bawah kita bisa lihat ada kaki yang melebar di sisi kanan dan kiri. Keduanya ini kelihatan besar dan memang menopang dengan kokoh. Dilihat dari sisi belakang, di sebelah kiri bawah ada tombol D-pad yang menjadi pengendali fungsi TV ini jika kalian kehilangan remote atau mungkin baterai remote kalian habis ya. Agak sedikit ke tengah, kita bisa melihat konektor audio ke soundbar dan sebuah konektor untuk subwoofer. Nah, di bagian tengah TV kita lihat ada 4 lubang untuk dudukan yang memungkinkannya dipasang ke dinding. Sementara itu di bagian tengah bawah ada jajaran konektor. Itu adalah konektor power, ada LAN atau Ethernet di situ ya, kemudian ada coaxial output, ada HDMI, ada 3 HDMI-nya nih ya. Oh ya, HDMI yang nomor 1 ini udah support ARC. Jadi kalau kalian pakai perangkat lain yang pakai ARC itu bisa menggunakan di sini ya. 3 konektor analog, ada video dan 2 audio left and right, kemudian ada 1 jack headphone 3,5 mm. Ini menarik sekali karena ini membuatnya fleksibel. Anda bahkan bisa nancepin beragam perangkat audio yang lain yang pakai jack headphone 3,5 mm. Lalu di sisi kanan bisa dilihat ada 2 port USB dan 1 jack untuk antena. Nah, sesuai dengan namanya, TV ini dilengkapi dengan soundbar dalam paket penjualannya ya. Soundbar ini tidak dicolok ke listrik, nggak sama sekali. Jadi cukup menghubungkan dengan kabel audio analog ke TV aja ya. Ada tempatnya tapi ya, ada tempat spesialnya. Bentuk soundbar ini menggunakan desain yang disebut sebagai diamond cut. Ini memang membuatnya cukup elegan ya. Soundbar ini isinya ada two-way speaker system dengan total daya output 8 watt. Tentu saja sebuah soundbarnya belum lengkap tanpa subwoofer. TV ini juga dilengkapi dengan sebuah subwoofer yang memiliki power output total di 50 watt. Subwoofer ini berukuran cukup besar jika dibandingkan bahkan dengan TV-nya, ini besar ya. Tentunya ukuran menjamin besarnya bass ya. Nah, kita kembali ke bagian depan TV, mari kita bahas layarnya sendiri. Untuk panel 32 inci yang kami uji di TV ini yang menggunakan resolusi 1366x768. Tingkat kecerahannya mencapai 300 nits dengan kontras rasio 3000:1. Viewing angle-nya 178 derajat vertikal dan horizontal. Untuk versi 43 inci itu spesifikasinya mirip ya, tapi perbedaannya cuma di resolusi doang, yang lebih tinggi di 1920x1080 atau Full HD di situ ya. Nah, Polytron menggunakan engine DIPE atau DIPE, ya itulah pokoknya DIPE engine untuk menghasilkan kualitas gambar yang prima. Sementara itu dari sisi konektivitas wireless, TV ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth ya tentunya. Jadi nggak perlu pakai kabel untuk internet, kalian bisa aja pakai Wi-Fi. Mau pakai modem Wi-Fi atau connect ke smartphone yang aktifin hotspot itu juga bisa loh. Iya, itu bisa. Intinya connect ke Wi-Fi ada internet bisa gitu ya. Tapi tentunya yang lebih mantap adalah kalau pakai jaringan internet kabel yang di-share via Wi-Fi router. Ya, lebih mantap itu memang ya. Nah, sementara itu untuk Bluetooth 4.2 BLE yang tersedia ini membuatnya bisa dikoneksikan ke beragam perangkat. Oh ya, remote-nya pun bisa dikoneksikan via Bluetooth. Jadi kita nggak perlu ngarahin remote ke TV gitu untuk mengendalikan TV ini. Remote ini hadir dengan fitur voice input dan shortcut ke beragam layanan video on demand seperti Netflix, YouTube, Prime Video yang Amazon itu, dan bahkan Google Play.
Nah, mengingat ini adalah sebuah Smart TV berbasis Android, tentu saja menunya adalah Android TV ya. Polytron menggunakan OS Android versi 9. Ini membuat Anda bisa menambahkan aplikasi dengan menggunakan Play Store jika dibutuhkan. Dan Play Store-nya udah ada, nggak perlu diinstal lagi, ya aman. Hal yang menarik adalah pada paket Polytron Smart Cinemax Soundbar ini tersedia layanan Mola TV yang langsung aktif. Jadi Polytron menjanjikan bahwa layanan konten premium yang satu ini bisa diakses gratis hingga bulan Mei 2021. Wah, menyenangkan ya. Jadi begitu masang udah langsung bisa pasang Mola TV, nggak usah bayar-bayar sampai Mei 2021 udah langsung aktif aja, dinikmati aja konten-konten premiumnya. Dalam penggunaannya kami merasa bahwa proses instalasi ini cukup mudah sebenarnya ya. Seperti biasa, Anda sebaiknya melakukan login ke akun Google untuk memperoleh fitur yang maksimal. Nah, dan untuk soundbar, posisinya itu secara klasik berada di bawah TV. Sangat cocok untuk TV yang diletakkan di atas meja. Nah, meski tidak dibaut ke TV, bentuknya tuh terlihat menyatu banget dengan TV-nya. Sementara itu subwoofernya ya tentunya sebaiknya diletakkan di lantai, jangan di atas meja, supaya kita dapat efek dentuman yang maksimal. Oh ya, pada saat mulai kalau kalian ngisi form dengan remote rasanya agak susah ya. Kami menyarankan kalian untuk menggunakan keyboard. Kalian bisa pakai versi USB maupun versi Bluetooth. Bisa kok, nggak ada masalah. Dan dalam penggunaannya, karena ini adalah Android TV, tentunya Anda bisa memerintahkan Smart TV ini dengan menggunakan suara aja ya. Mutar video dari YouTube dan Netflix itu bisa diperintahin aja tanpa harus ngetik. Open YouTube. Opening YouTube. Play Drive to Survive in Netflix. Got it. Opening Netflix. What's the weather in Jakarta today? Today in Jakarta, there will be isolated thunderstorms with a forecast high of 88 and a low of 77. Currently, it's 87 degrees and partly cloudy. Nah, salah satu fitur lain yang menyenangkan adalah tersedianya fungsi Chromecast pada TV ini. Jadi, Anda bisa dengan mudah memindahkan konten video yang sudah ditonton pada smartphone ke TV tanpa melakukan mirroring. Jadi ini bukan mirroring, dia melempar kontennya ke TV, jadi TV yang handle setelah itu, bukan smartphone-nya lagi. Nah, pemutaran konten video action dari Netflix terasa seru karena dentuman bassnya yang besar dan dalam ruangan tertutup TV ini dengan mudah bisa jadi bioskop mini ya. I'm watching you too, Laura. Tentu saja kalian harus berhati-hati dengan ketentraman tetangga ya, karena volumenya itu bisa lantang sekali kalau dibutuhkan. Dan dalam prakteknya kami cenderung menggunakan setting sekitar 25% aja, maksimum di 50%. Di website udah kencang banget suaranya gitu. Tetangga keganggu sih harusnya ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah soundbar ini baiknya di burn in dulu sebelum kalian menilai suaranya ya. Karena dengan pemutaran beberapa jam aja kami mendeteksi bahwa ada perbaikan di suara mid-nya. Di awal itu mid-nya hampir kayak kurang gitu. Terus dipakai beberapa lama, mid-nya mulai muncul, mulai asik. Jadi dipakai makin sering makin enak suaranya. Walaupun tetap aja ya, karakternya itu spesifik ya. Jadi kalau kalian yang menyukai treble yang lantang, yang kenceng ya, soundbar ini akan memenuhi preferensi kalian. Tapi kalau dirasakan bahwa treble-nya berlebihan ya, kami menemukan bahwa melakukan modifikasi kecil dengan menutup bagian speaker kanan dan kiri di soundbar pakai kain atau pakai busa gitu ya, akan membuatnya menghasilkan suara dengan sibilance yang lebih terkendali. Dan mid-nya juga kerasa lebih mantap karena lebih keangkat jadinya. Sementara itu untuk sisi bassnya kami rasakan ini cukup baik, nggak terlalu berlebihan ya. Dari sisi layar kami bisa lihat bahwa TV ini mampu menawarkan warna yang cukup baik, meski seharusnya varian yang 43 inci akan jadi opsi yang lebih mantap ya, karena resolusinya lebih tinggi kan, itu Full HD kan, kalau ini kan belum Full HD. Nah, dengan harga yang berada di kisaran 2,7 juta rupiah, lengkap dengan soundbar, subwoofer, Mola TV, dan yang paling penting garansi 5 tahun, kami merasa bahwa paket penjualan Smart Cinemax Soundbar ini sangat unik untuk kelas harganya.
Umumnya di kelas harga ini kita belum dapat soundbar, kita nggak dapat konten premium gratis, dan garansi pun jarang banget ada yang di atas 2 tahun. Ini 5 tahun, luar biasa. Secara keseluruhan, Polytron Smart Cinemax Soundbar ini menghadirkan pengalaman yang menyenangkan untuk kelas harganya. Jika Anda membutuhkan soundbar plus subwoofer bersama dengan TV Anda, tentunya ini akan sangat menyenangkan. Dengan lebih seringnya kita melakukan kegiatan di tempat tinggal masing-masing di tahun 2020-2021 ini, sebuah TV yang dilengkapi dengan soundbar seperti ini harusnya bisa membuat jadi lebih betah di rumah tentunya ya. Jadi kami melihat bahwa upaya Polytron untuk menyuguhkan Smart TV plus soundbar ini layak diacungi jempol. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.